Pembalasan. Terus, tanya Nana heran pada Kak Yumna. Dia nanyain kamu? Dia tahu kan aku udah nikah? Kak Yumna mengangguk. Siapa sih yang gak tahu kalau kamu nikah sama juragan duit? Terus dia mau ngapain katanya? Tanya Nana yang malas mengurusi atau berurusan lagi dengan orang selain suaminya. Ya nanya kamu aja. Hati-hati deh, kayaknya dia masih gak mau menyerah buat dapatin kamu. Bilangin aja kak, suami Nana itu bulldozer. Maksudnya? Tanya Kak Yumna heran. Nanti rumah sakitnya di bulldozer, duitnya kebanyakan dia. Kak Yumna tertawa mendengarnya. Oh ya, kakak dengar rumah kamu punya dana pribadi? Nana mengangguk, ada kapalnya juga. Kali-kali undang dong kakak ke sana. Lagi sibuk kak. Sibuk apa emang? Kamu jarang di rumah. Ada, tapi sibuk bikin anak. Ya Yumna, teriak seseorang dari rumah samping memanggil wanita hamil itu. Kakak kesana dulu ya, nanti teleponan kita ya. Kakak punya berita. Nana mengangguk saat dia berbalik, dia melihat Lia yang sedang mempermainkan ponselnya. Ketahuan lu, apa kata suami lu kalau dia tahu dokter Derry suka sama lu? Nana mengerutkan keningnya. Nyari hobi sana, ngurusin hidup orang mulu. Lia terkekeh. Kebayang gak suami lu bilang apa kalau dia tahu lo ditaksir dokter Derry? Paling dia bilang kayak gini, ya wajar sih orang istri saya cantik. Sesuai keinginan Nana, mereka kini makan malam bersama. Rina tidak berani mengatakan apapun selama makan malam berlangsung. Dia hanya fokus merawat suaminya supaya Nana bisa melihat bagaimana dirinya bekerja keras di sini. Begitu pula dengan Lia, dia bungkam 1000 bahasa karena Rina mengancamnya, jangan bermain-main dengan Nana atau pacarnya. Nah, makan malam udah siap? Ucap Rina memberitahu Nana yang sedang membaca sebuah majalah di sana. Wah, benar ya kamu udah bisa baca? Nana mengangguk. Panggilin ayah kamu ya. Nana mengangguk dan pergi ke kamar sang ayah. Sebenarnya dia sedang malas berinteraksi dengan orang-orang karena masih memikirkan tentang pamannya yang tega menjualnya. Pikiran Nana sedang mencari opsi alasan lain sehingga dia tidak kesal pada suaminya. Makan malam siap, ucap Nana dari ambang pintu. Sebastian mengangguk dan membantu ayah mertuanya menaiki kursi roda. Mengarahkannya ke ruang makan. Beberapa saat hanya ada keheningan dalam mereka. Apa kalian tidak akan menginap? Tanya ayah Nana. Tidak ayah, jawab Nana mewakili suaminya. Besok suami Nana harus kerja, jadi nggak bisa nginep. Dan Sebastian mendengar suara kesedihan di kalimat sang istri, jadi dia mengatakan, jika bapak mau, bapak yang menginap di rumah kami. Nah, benar itu, ucap Rina dengan semangat, apalagi dia mendengar rumah baru Nana sangatlah besar dan mewah bagaikan istana negara. Katanya di belakangnya ada danau ya, Nah? Iya. Wah, ibu mau nginep di sana? Ucap Rina semangat. Iya kan, Lia? Iya. Ibu mau tidur di danau? Tanya Nana dengan wajah datarnya. Bukan begitu, Nah, ucap Rina. Sebastian memilih diam saja, dia membiarkan sang istri menanganinya. Lagian kan ibu mau panen di sini masa ditinggal? Lia berdecak mendengarnya. Bilang aja kita nggak boleh nginep di sana, iya kan? Nana menatap saudari tirinya yang menyebalkan, kemudian berkata, makasih udah mewakili, kecuali kunjungan masih diperbolehkan. Lia kesal, dia hendak mencaci tapi pahanya ditepuk oleh sang ibu sebagai isyarat. Ketahuan. Malam ini Nana akan kembali pulang. Sebelum kembali ke istana megahnya, Nana bicara dulu dari hati ke hati dengan ayahnya. Hanya berdua, sedangkan Sebastian di luar sedang menikmati angin setelah makan. Kamu kalau ngomong harus sopan sama suami kamu, Nah. Emang Nana kurang sopan gimana ya? Ya ngomongnya jangan ceplos-ceplos gitulah. Iya, nanti beli saringan. Ayahnya malah tertawa dan mengusap kepala putrinya. Kamu beruntung suami kamu sayang banget sama kamu. Dia kayaknya gak bisa hidup tanpa kamu. Nana tersenyum manis. Ayah jangan ngomongin suami Nana terus, nanti kuping dia berdengung. Dia benar-benar baik kan sama kamu? Bukan baik lagi, kaya dia, ya tajir melintir, makanya jangan sakit, gak ada yang perlu dikhawatirin, duit banyak, ayah mau apa aja Nana turutin. Ayah masih merasa bersalah sama kamu, ucap ayah Nana dengan air mata yang mulai keluar. Kamu nikah karena ayah sama pria yang gak kamu cintai bahkan kamu gak kenal. Ayah kenapa sih masih bahas masa lalu, kalau yang sekarang akhirnya udah bahagia? Dia tajir loh, gak nyesal Nana. Biar Nana bodoh juga kalau punya uang, semua orang mendadak baik. Sementara itu, di sisi lain Sebastian sedang memandang sawah di depannya.
Dia memikirkan apa yang terjadi jika sang istri mengetahui kalau dirinya membelinya dari sang paman dengan berbagai perjanjian yang menguntungkannya. Jika jujur, Sebastian yakin Nana hanya akan diam dan mengabaikannya. Sebastian benar-benar tidak bisa tidur seharian tanpa Nana. Sedang bingung memikirkan hal itu, tiba-tiba Lia mendekat. "Kang Mas lagi ngapain?" Mendengar suaranya saja dari belakang membuat Sebastian merinding. Dia menelan ludahnya kasar sebelum berbalik dan tersenyum tipis. "Perlu saya temani?" "Tidak perlu." "Masa sendirian sih, nanti ada yang nyulik gimana?" tanya Lia dengan wajahnya yang menggoda. Membuat Sebastian merasa ketakutan, apalagi ada eyeshadow berwarna hijau tua di sana. Mana ada yang nyulik? "Ada loh, itu di TV banyak penculikan. Gimana kalau Kang Mas diculik?" Dan saat itulah Nana datang dan melihat kakak tirinya yang mencoba menggoda suaminya. Mana ada orang yang mau nyulik, badannya aja segede gaban. Sayang," ucap Sebastian berjalan ke arah Nana dengan cepat. "Pulang yuk." Dalam sepanjang perjalanan Nana lebih banyak diam. Dia juga memikirkan bagaimana pamannya menjualnya pada Sebastian, dan bagaimana pria itu juga membelinya. Saat sedang menyetir, Sebastian perlahan-lahan menatap istrinya yang melamun. "Ngelamunin apa sayang?" Nana diam tidak menjawab. "Lagi ngelamun?" "Hah? Mikirin apa hayo?" ucap Sebastian menggoda sambil menyentuh paha istrinya dan merambat masuk ke dalam rok. "Mas?" "Ya sayang, nanti ya di rumah." Tatapan Nana terpaku pada tangan suaminya yang mengelus-ngelus pahanya. Dia tidak masalah dengan ini, hanya saja ini bukan waktu yang tepat. "Mas, kalau mau mati, mati sendiri. Jangan bawa-bawa aku, biarin aku jadi janda." Saat itulah Sebastian menarik tangannya dengan segera. "Kenapa sih, Yang? Kok bad mood gitu?" Nana terdiam dan kembali mengalihkan pandangannya keluar jendela. "Sayang, mikirin apa?" "Mikirin kamu yang beli aku ke paman aku." "Hah?" Sebastian merasa dirinya tersetrum aliran listrik. Dia menegang.